Shalom, selamat pagi kado kawan Donmen. Puji Tuhan, senang kembali bisa bertemu lewat ibadah saat teduh pagi kita melalui media YouTube channel Donmen High Five. Sekali lagi saya mengucap syukur, terima kasih untuk support kado kawan Donmen ya, yang sudah like, subscribe, komen dan juga share video ini. Kiranya lewat ibadah saat teduh pagi kita, meskipun lewat online, tapi kita percaya Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dia bisa bekerja, Dia bisa beracara, Dia bisa melawat setiap kita semua, dimanapun kita berada, amin. Dan mari hari ini kita siapkan kembali diri kita untuk bersatu teduh bersama-sama. Dan siapkan diri kita, siapkan tempat yang baik, ya, yang nyaman, di mana kita bisa tenang, tidak terganggu, sehingga kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita yang hidup. Mari kita satukan hati kita berdoa yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Segala hormat pujian kami bagimu, Allah kami yang kekal, Allah kami yang berkuasa, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di saat ini kami datang padamu, menanti-nantikan Engkau. Dan terus kami ingin terhubung denganmu Tuhan, menikmati kasih setiamu, menikmati kuasa-Mu, menikmati hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, umat-Mu. Kami datang mencari wajah-Mu, kami datang menghampiri-Mu. Kiranya Engkau berkenan kami temui Tuhan. Sandengkanlah telinga-Mu, arahkanlah mata-Mu pada kami. Pandanglah kami Bapa, dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Tahirkan kami, basuh kami, kuduskan kami dalam kuasa darah Yesus, agar hidup kami berkenan di hadapan. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu, kami siap meninggikan Engkau, memberikan korban syukur kami, persembahkan tubuh jiwa roh kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami juga siap untuk belajar renungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka saat teduh pagi kami ini. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita tinggikan nama Tuhan kita. Dia katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari naikkan pujiannya kembali. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Salibmu kemenanganku, bilurmu kesembuhanku. Oh, salibmu Tuhan, salibmu kemenangan kami, kemenanganku. Dan bilurmu kesembuhan kami, kesembuhanku. Oh, salibmu, haleluya, kemenanganku. Bilurmu kesembuhanku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Lagi sembah dia, katakan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Salibmu, salibmu, kemenanganku, kemenanganku. Bilurmu Tuhan, bilurmu, kesembuhan setiap kami semua Tuhan. Amin. Oh, salibmu, salibmu, kemenanganku, dan bilurmu, bilurmu yang beri kesembuhan bagi kami, kesembuhanku. Mari katakan lagi, salibmu, salibmu, kemenanganku. Haleluya, bilurmu Tuhan. Oh, kesembuhanku. Kau hadir di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kemenangan kami, Engkaulah sumber kemenangan kami. Engkaulah yang mampu, Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang mengampukan kami Tuhan. Kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus,
kesembuhan, pemulihan, pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari tinggikanlah Tuhan kita, muliakanlah namanya, agungkanlah namanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hormat kami, sembah kami, pengagungan kami bagimu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti perbuatanmu, tiada yang seperti kasih-Mu, tiada seperti pengorbananmu. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Kau yang takkan biarkan kami jatuh sampai tergeletak, tangan-Mu yang kan menopang kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kemenangan bagi kami ya Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang kalah. Tapi bersama-Mu kami jadi pemenang-pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, kalau kami hidup di dalam-Mu, kami berjalan bersama-Mu, tidak menjamin bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Tidak menjamin bahwa semua orang akan hormat, akan segan, akan takut akan Tuhan. Tapi bisa jadi terjadi sebaliknya. Mereka mempertanyakan iman kami, mereka meragukan Tuhan kami, mereka menghina, merendahkan Tuhan kami. Bahkan mungkin dengan iman kami, mereka mentertawakannya Tuhan. Layaknya sebuah pertandingan, tidak semua yang menyaksikan adalah pendukung-pendukung. Tapi bisa jadi mereka adalah orang-orang yang justru ingin meneror dan juga melemahkan kami. Tapi kami percaya kami adalah orang-orang lebih dari pemenang. Haleluya. Dan kami punya Tuhan, sumber kemenangan, yang selalu ada bersama kami. Saatnya kami mau mendengarkan sabda-Mu, renungan firman Tuhan. Mari Roh Kudus tolonglah, supaya kami bisa menangkap, mengerti, menghayatinya, dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Oke, baik Kado kawan Donmen, mari kita siapkan diri kita untuk belajar firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah tentang lebih dari pemenang. Nah, itu tema kita, lebih dari pemenang. Saudaraku, suatu hari saya waktu masa remaja, saya ingat sekali, saya dulu pernah ada, ya sempat jadi anak yang tidak baik lah ya, sempat punya pergaulan yang buruk ya, sempat punya pergaulan yang buruk. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap saya cepat sehingga kita tidak terlalu lama ada di lembah kekelaman, tidak terlalu lama ada di masa-masa pergaulan yang buruk. Ya, Tuhan menangkap saya, memulihkan hidup saya sehingga akhirnya saya bisa berubah, saya bertobat, saya tinggalkan kehidupan yang lama, pergaulan-pergaulan yang buruk, dan mulai serius berkomitmen untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Tetapi ada satu pengalaman, saudara, yang saya dulu pernah ingat. Di suatu kali saya berjalan berdua dengan teman saya. Teman saya ini bisa dibilang dia sangat disegani dan ditakuti juga, ya, baik oleh kami, teman-teman, maupun juga lawan-lawan kami. Ya, meskipun saudara, bagaimanapun juga, ya pasti akan ada persaingan, pasti akan ada permusuhan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Ya, saat ini kita kuat, saat ini kita mampu, saat ini seolah-olah kita ini tidak ada lawan, tapi berjalannya waktu, ada yang akan bisa mengalahkan kita, akan ada yang berusaha untuk menjegal dan juga ingin menghancurkan kita. Ya, itulah cara hidup lama di dalam dunia yang penuh dengan kompetisi, yang penuh dengan persaingan dan menghalalkan segala cara. Demi apa? Demi masing-masing menjadi juara, masing-masing menjadi terhebat, masing-masing menjadi pemenang. Nah, ini dalam pengalaman saya, saudara, saya berjalan berdua itu, ya saat itu malam minggu pulang dari gereja, kita ngumpul-ngumpul dengan kelompok geng kita. Nah, kemudian kita lapar, lalu akhirnya kita usulkan kita patungan, ya kita patungan untuk beli makan, saudara. Kita beli warteg saat itu. Nah, saya berjalan berdua dengan teman saya ini, di mana dia, ya bisa dikatakan dia orang yang cukup disegani dan salah satu yang punya pengaruh besar ya di kelompok geng kita. Nah, singkat cerita, kita sudah selesai beli makan nih, dibungkus ya. Saya yang bawa nasi bungkusnya, teman saya ya berjalan di depan saya. Nah, lalu kita melewati satu gang kecil, saudara, agak gelap saat itu. Dan kemudian ada rombongan orang, anak-anak remaja muda juga, sedang lemparin pohon mangga kalau tidak salah ya. Yang lemparin pohon mangga. Nah, lalu tiba-tiba ada seorang yang berteriak gitu, saudara. Berteriak. Teriaknya apa? Lalu dia sebut nama teman saya ini, saudara. "Woi, kamu ini ya?" Terus teman saya jawab, "Iya, kenapa?" Loh, langsung tuh batu-batu, saudara, yang tadinya ngelempar mangga, ngelemparin ke kita berdua. Waduh, kita dilempari batu. Wah, kita akhirnya kan mikir kan, wah nggak mungkin kita bisa lawan nih, nggak mungkin kita habis, kita pasti kalah kita. Kita cuma berdua, mereka banyak. Udah gitu mereka udah siap senjata, batu-batu, ya, dilemparin kepada kita gitu. Akhirnya kita lari dong, nggak ada pilihan lain, bela diri. Kan ilmu bela diri yang paling simple, paling cepat, paling akurat adalah lari, saudara. Ya kan, ya kita lari sekenceng-kencengnya. Nah, dia lari, saya juga lari. Nah, cuman masalahnya saya ini kan yang bawa nasi bungkus 2 kantong plastik. Ya saya nggak mungkin bisa lari kencang. Nah, teman saya ini larinya udah kenceng banget, dia udah jauh, ya ninggalin saya. Nah, saya di belakang. Sudah gitu sandal saya sandal jepit yang ya jepitnya itu ya gimana ya, agak susah jadinya untuk lari kencang gitu, saudara. Ya sudah, mau tidak mau saya berusaha gimana caranya menghindar, lari sebisa mungkin. Tapi masalahnya ini ada beban. Nah, bebannya apa? Ini nasi bungkus ini, saudara. Saya mulai mikir ya, dalam hitungan detik itu mesti mikir, ini kalau saya lepasin, saya bisa lari lebih kencang, tapi resikonya teman-teman saya nggak makan nih. Ya kita nggak jadi makan karena makanannya ya sudah saya buang gitu ya. Demi saya bisa lari kencang gitu. Tapi kalau saya pertahankan,
Ya, saya bela-belain untuk teman saya biar makan, resikonya saya pasti bisa kekejar dan saya bisa kena pukul, kita kena hajar, saya bisa jatuh, bisa dikeroyok. Wah, saya tanya sama saudara, kalau saudara jadi saya saat itu, kira-kira saudara ngapain? Hah? Coba saudara, ya apa yang saudara lakukan? Boleh nih, ya saudara ada ide atau ada pemikiran, ya boleh di kolom chat ya, saudara boleh kasih komentar coba. Kalau Anda jadi saya posisi saat itu, kira-kira Anda lepasin makanan itu, lari, atau Anda tetap pertahankan dan lari gitu. Ya, nah coba tebak, kira-kira pilihan saya apa? Ya secara logika, ya secara akal pasti mikirnya adalah apa? Ya saya harus lepasin. Iya dong, itu logika banget dong. Daripada saya nanti kekejar, saya digebukin, saya bisa jatuh, saya bisa dikeroyok, nah mateng deh, ya kan? Bonyok deh nih, ya kan? Hancur deh saya, ya kan? Orang kalau udah ya persaingan seperti itu, saudara, udah permusuhan seperti itu, perkelahian massal begitu ya, tawuran model kayak gitu, saudara, mereka udah nggak punya belas kasihan, mereka nggak punya belas kasihan pasti kita digebukin habis, ya bahkan bisa mati, saudara. Betul tidak? Iya, karena memang jiwanya orang-orang yang ngegeng gitu, saudara, itu waduh, itu sudah bukan lagi Tuhan yang berkuasa atas hidup dia. Ya kan? Nah, tapi saya saat itu memutuskan adalah saya tetap pegang itu 2 kantong plastik makan dan saya tetap berlari, hanya yang saya lepas sandal saya. Karena sandal saya mengganggu, ini saya nggak bisa lari kenceng nih, jadi saya lepas sandal saya sehingga lari saya agak lebih kencengan. Tapi bagaimanapun juga sekenceng-kencengnya saya lari dengan ada beban, nggak bisa lari kencang. Teman saya mau sudah lari itu, biasa ya saudara ya, kalau dalam kondisi kejepit, kondisi sulit, ya menyelamatkan masing-masing. Tadinya kompak, kita ngegeng, kita bisa teman baik ya saudara ya. Tapi kalau udah situasi kayak gini saudara, nyelamatin masing-masing, percaya saja. Ya, sulit sekali kalau ada orang pasang badan. Nah, kondisi gitu mau pasang badan, saudara, 2 orang dikeroyok begitu banyak orang. Waduh, kita nggak punya senjata, kita nggak punya backingan, udah. Ya kita mati konyol sudah. Ya parah pasti kita. Ya kita nggak mungkin lakukan itu saudara ya. Nah, saya bersyukurnya puji Tuhan, saudara. Saya bisa luput, ya, saya bisa lolos dari kejaran. Meskipun sempat di belakang saya ini dipukul ya, ada seorang berhasil ngejar lalu nonjok belakang saya ini dan saya hampir tersungkur, hampir jatuh. Ya, tapi saya masih bisa lari lagi. Saya masih bisa, keseimbangan saya masih bagus sehingga saya masih bisa lari lagi. Dan tetap 2 kantong plastik saya bawa. Saudara bisa bayangkan tuh ya, larinya saya kayak apa tuh. Oke. Nah puji Tuhan saudara, saya tidak tersungkur, saya tidak jatuh dan akhirnya saya berhasil meloloskan diri. Nah itu cerita pengalaman saya saudara ya. Dan akhirnya kita nggak jadi makan tuh. Teman-teman udah nggak lapar lagi begitu kita sampai di tempat perkumpulan kita, di markas kita. Kita cerita, wah nggak jadi makan saudara, jadinya apa? Ya tawuran, ayo kita balik lagi. Kita mulai ada temen, kita mulai datengin lagi lokasinya, kita cari tuh orang. Wah kita jalan semalaman saudara, lihat orangnya di mana. Ya akhirnya ya dengan waktu yang cukup lama nggak bisa temuin semua karena mereka ternyata sudah terpencar sana sini. Tapi ada temen yang berhasil ya. Ya menangkap beberapa orang dan ya sudah tahu lah saudara apa yang terjadi ya. Akhirnya kita balas dendam ya, kita gebukin lagi, kita ajar lagi. Nah itu pengalaman cerita masa lalu, jangan ditiru ya. Anak-anak kalau ada yang nonton ini pengalaman masa lalu Bapak, pengalaman masa lalu saya yang tidak baik saudara. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dari perumpamaan tadi, kisah pengalaman saya tadi saudara, kita sadari bahwa dalam hidup ini penuh dengan kompetisi, penuh dengan pertandingan, penuh dengan rivalitas, saudara. Rivalitas. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya, karena memang percaya atau tidak, saudara, firman Tuhan sudah memberitakan kepada kita bahwa Tuhan itu membuat sebuah pertandingan
Ya, Tuhan yang menciptakan, merancang kompetisi itu. Ya, tahu dari mana? Saya ajak saudara lihat firman Tuhan yuk. Saya ajak kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ketiga, saudara. Kejadian pasal 3 ayat 15, saudara. Demikian firman Tuhan ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini adalah ayatnya, saudara, di mana Tuhan yang menciptakan adanya sebuah permusuhan, ya, ada sebenarnya pertandingan, kompetisi, rivalitas. Tetapi, nah, jangan salah mengerti nih ya, jangan salah mengerti, jangan salah paham, seolah-olah Tuhan itu kayak sutradara yang pengen ngajak ribut, yang pengen ngancurin manusia, sengaja nih diberantem-berantemin, diadu dombain, ya, supaya kita ini jadi manusia hancur dan rusak. Ya, Tuhan itu jadi ketawa-ketawa gitu menyaksikan kita ya saling bunuh-bunuhan. Bukan begitu. Ya, tunggu dulu. Ini rivalitas apa nih maksudnya nih? Ini pertandingan apa nih? Ini kompetisi apa nih? Ini permusuhan apa? Katanya Tuhan Maha Kasih, Tuhan itu mengajarkan cinta kasih, cinta damai. Tapi kok ini ada permusuhan? Nah, ini menarik ya, saudaraku ya. Ya, jangan salah mengerti, saudara. Di sini Tuhan mengadakan permusuhan bukan antar manusia, antar orang, bukan sesama manusia. Jangan salah ini adalah sebuah simbol, makna, ya. Ini sebuah permusuhan yang ditujukan antara kejahatan dengan kebaikan, kebenaran dengan dusta, antara Tuhan dengan iblis. Nah, itu permusuhannya di situ maksudnya, rivalitasnya di sana. Jelas ya, saudara ya. Nah, kenapa tidak ada damai? Memang tidak bisa damai. Siapa yang nggak mau berdamai? Kalau Tuhan sih pasti adalah Tuhan yang cinta damai, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Tetapi yang menjadi persoalan adalah iblis yang tidak mau berdamai. Karena memang sifatnya setan jahat, kejahatannya abadi, kejahatannya itu sudah benar-benar mendarah daging. Setan tidak akan mungkin bertobat. Setan tidak akan mungkin bertobat. Setan sudah menetapkan pilihan bahwa dia akan melawan Tuhan selama-lamanya. Ya, sekarang kita nggak usah ngomongin soal setan sama Tuhan saja, saudara. Mari kita coba lihat ya, sesama manusia nih. Kita temukan, saudara, ya, di dalam peperangan, ya, perang dunia 1, perang dunia 2, ya, nanti akan ada perang dunia 3, ya, konflik-konflik, ya, permusuhan-permusuhan yang terjadi di muka bumi ini, saudara. Yang mungkin saudara sendiri jangan-jangan pernah kan ribut sama orang, bermusuhan sama orang. Dan ada kan orang-orang yang nggak mau damai, orang-orangnya nggak bisa damai, akhirnya dia benci kita, seumur hidup bencinya. Nah, saya mau beritahu saudara, kalau itu terjadi, maka di dalam hati kita, jiwa kita, roh kita, yang berkuasa, yang menaklukkan Anda, bukan Tuhan, tapi setan. Betul nggak, saudara? Ya, perang dunia saja, 1-2, ya, perang, ya, militer, saudara, itu ada gencatan senjata, itu ada damai, ada yang bisa menghentikan peperangan, tidak berlanjut. Ya, jadi kalau sampai berlanjut terus-menerus, itu udah bukan lagi kekuatan manusia di dalamnya, bukan, saudara, tapi udah kuasa setan yang bekerja. Tuhan memang kita temukan dalam Alkitab, ya, Tuhan itu menghancurkan, menghukum orang-orang yang jahat, orang-orang berdosa, yang melawan Tuhan, menentang Tuhan. Kalau nggak bertobat, ya, kalau nggak tobat, dihajar Tuhan, bahkan dihukum. Itu bukan kejahatan, itu keadilan, itu untuk menegakkan kebenaran.
Karena kalau orang jahat diampuni, dimaafkan, terus jahat-jahat diampuni, dimaafkan tanpa pertobatan, yang ada nanti malah merusak, menghancurkan semuanya. Ya, itu malah berbahaya, saudara. Oke? Jelas tidak sampai sini? Ya, lebih baik yang satu ini dihabisi daripada nanti nyebar ke yang lain. Sama kayak dalam dunia pertandingan lah, saudara. Ya, pertandingan bola, pertandingan voli, pertandingan apapun. Kalau ada pemain atlet yang permainannya nggak bagus, apalagi yang kerja tim ya, sepak bola misalnya gitu ya, atau voli gitu. Ya kalau ada salah satu pemain yang bikin kacau, bikin masalah, nggak mungkin dong pelatih akan tetap memakai dia, ya mempercayakan dia untuk ada bermain ya. Pasti akan ditarik keluar, betul nggak saudara? Pasti ditarik keluar. Ya berbahaya, beresiko saudara ya, apalagi kalau sudah di kartu kuning ya kan, ya itu kan perlu hati-hati saudara. Nah itu contoh ya, kalau dalam dunia medis ya, kalau sudah ada penyakit sesuatu, daripada nanti nyebar kemana-mana ya itu harus diangkat. Nah, kira-kira begitu. Itu kan hal yang sangat adil dan juga kasih. Karena apa? Karena orang itu akan selamat. Ya, tim akan berjalan dengan baik kalau pemain-pemain yang buruk itu ditarik keluar atau digantikan, jangan dimainkan lagi. Nah, begitu juga saudara, Tuhan pun bertindak. Kalau ada kejahatan, orang berdosa tidak bertobat, ingat ya, tidak bertobat. Kalau bertobat, diampuni. Sebesar apapun dosa kita, sejahat apapun kita, kalau mau bertobat, benar-benar bertobat dan siap terima konsekuensinya, Tuhan ampuni, bahkan Tuhan bisa pulihkan dan pakai dia jadi alat di tangan Tuhan. Amin. Ya, saya juga dulu orang yang tidak baik. Tadi salah satu cerita yang saya sampaikan, saya punya pengalaman masa lalu yang tidak baik. Saya punya pergaulan yang buruk. Tapi karena saya bertobat, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan bekerja lewat kehidupan saya. Dan saya saat ini bisa memberitakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul tidak saudara? Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi untuk setan, no way. Setan tidak bisa. Sudah memilih dan itu sudah ketetapan, itu sudah keputusan. Yang ditetapkan bahwa iblis akan menjadi musuh bebuyutan seumur hidup sampai akhir zaman. Oke, nah dia, iblis ini ternyata dia pengen mempengaruhi, ya, merasuki, menaklukkan ya manusia supaya manusia jadi punya hati, karakter, sifat seperti setan, pemberontak, penentang kebenaran, ya, orang-orang yang terus hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Dan saya mau beritahu saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, Tuhan itu tidak ingin menghendaki satu orang pun binasa. Tidak ada satupun Tuhan menghendaki satu orang binasa. Ya, neraka itu diciptakan bukan untuk Anda dan saya, bukan untuk manusia. Neraka itu memang tempatnya buat setan-setan dan para malaikat pengikutnya. Ya, dengan para antek-anteknya. Gitu saudara. Itu sebabnya Yesus Kristus rela datang turun ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Supaya selamat, supaya dapat penebusan, supaya dapat penyucian, supaya kita bisa ditarik dari kegelapan. Masuk dalam terangnya yang ajaib. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu, bukan Tuhan membuat rivalitas, permusuhan, bukan tujuannya untuk berbuat jahat. Ya, bukan. Tapi itu adalah sebuah kebaikan. Karena kalau bersahabat, berteman, berkawan dengan musuh yang jelas-jelas dia punya jiwanya seperti itu, seperti setan, ngapain? Betul nggak? Nggak ada gunanya. Ya udah pastilah putus hubungan. Putus hubungan, jangan lagi kontak lagi. Anda juga sama kan? Kalau Anda sudah punya orang, Anda sudah buat baik, Anda berdamai, Anda punya niat baik, itikat baik, tapi dianya tetap aja jahatin Anda, ya lama-lama kita juga pasti akan mengambil keputusan apa? Stop, jangan lagi. Maka firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau Anda mau supaya Anda jangan rusak, stop pergaulan buruk, stop. Nah gitu, tegas jadinya. Betul tidak saudara? Nah itu maksudnya.
Nah sekarang kembali kita kepada firman Tuhan ini saudara, lebih dari pemenang. Pemenang apa yang dimaksud di sini? Kemenangan yang seperti apa? Kenapa disebut lebih dari pemenang? Lebih dari orang-orang menang. Mengapa saudara? Nah hari ini kita belajar satu hal saja. Lebihnya kenapa saudara? Kemenangan apa yang dimaksud di sini? Ini bukan kemenangan dalam kompetisi-kompetisi pertandingan-pertandingan yang ada di dunia ini. Ya gelanggang-gelanggang pertandingan, penyelenggara-penyelenggara pertandingan yang ada di dunia ini, kompetisi-kompetisi yang ada di dunia ini, ya bukan seperti itu saudara. Kemenangannya bukan kemenangan yang dimaksud ke sana, tapi kemenangan apa? Ya ini tadi, kemenangan atas dosa, kemenangan atas dosa, kemenangan atas setan, kemenangan atas kuasa-kuasa iblis. Nah ini lebih dari pemenang. Mengapa? Karena orang boleh saja nih jago nih, juara nih ya, dia selalu juara, menang, wah udah juara dunia nih. Tapi pertanyaan saya, bisa menang atas dosa enggak? Bisa menang atas setan enggak? Prestasi apapun yang Anda raih, ya tidak hanya dalam dunia olahraga, mungkin Anda prestasi bisa bisnis Anda jadi pebisnis yang paling handal, Anda bisa mengalahkan kompetitor-kompetitor yang lain ya, produk Anda yang menang gitu kan. Betul tidak saudara? Tapi pertanyaan saya, bisa menang gak lawan setan? Bisa menang gak atas dosa? Halo? Ya, saudara lihat, banyak pemain-pemain olahraga yang jago, yang hebat, tapi dalam pertandingan atas dosa, pertandingan atas godaan iblis, godaan setan, nafsu duniawi, keinginan-keinginan daging, kalah saudara. Ya, ada seorang petinju yang luar biasa, Anda tentu pasti ingat tuh saudara ya, Mike Tyson, juara dunia, termuda saudara, hebat kan? Wah, rekornya luar biasa. Tapi Anda lihat kan, dia punya track record apa? Dia pernah kan menjadi orang yang memperkosa. Tuh, lihat itu saudara. Kok bisa? Lawan-lawan dikalahkan. Wih, lihat lawannya gede-gede, ya, hebat-hebat. Jatuh tumbang, 1-2 ronde, hitungan detik jatuh. Tapi kok bisa akhirnya jatuh dalam dosa memperkosa orang? Nah itu satu contoh saja saudara, satu contoh. Nah ada lagi saudara atlet yang juara, ya berkali-kali ya dalam juara lari dan juga juara sepeda. Ya, saudara tahu namanya siapa? Hah? Yang juara lari dari Amerika itu dan juara sepeda. Ya, ternyata terbukti saudara, dia pemakai doping. Nah, kok bisa pakai doping? Katanya sportivitas, sport, olahraga, mengutamakan ya fair play saudara. Tapi kenapa kok akhirnya dia bisa menghalalkan segala cara demi mendapatkan kemenangan? Nah itu kan kalah atas godaan. Nah kira-kira seperti itu saudara, bagaimana dengan kita? Kemenangan yang seperti apa yang Anda banggakan, yang Anda raih? Kemenangan yang seperti apa? Ya puji Tuhan, bersyukur kalau Anda berprestasi, Anda menang, Anda bisa meraih juara, meraih piala, meraih penghargaan, apapun prestasi Anda, salut saudara, Anda pejuang tangguh, Anda orang hebat. Tapi belum sebagai orang-orang lebih dari pemenang. Kalau Anda dan saya mau jadi orang-orang yang pemenang, maka hari ini kita belajar, mari kita bisa tidak lagi bersahabat dengan cinta nafsu duniawi, tidak lagi berkawan dengan kuasa-kuasa kegelapan, tidak lagi kalah takluk terhadap dosa, tapi kita bisa jadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Amin. Ya, ini bagian yang pertama saudara, nanti lain waktu kita akan lanjutkan kembali bagian kedua, agar Anda dan saya untuk bisa menjadi orang-orang menang, lebih dari pemenang. Kiranya Tuhan memberkati renungan firman Tuhan hari ini, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami
meraih prestasi. Kami pernah jadi juara, kami pernah menang. Walaupun itu mungkin tingkat yang paling kecil, mungkin itu kemenangan prestasi yang sederhana yang kami dapatkan. Tapi kami bangga, karena untuk bisa meraih itu pun tidak mudah. Ada perjuangan, ada keringat, ada air mata, ada jerih lelah, ada pengorbanan yang besar. Terlebih lagi kalau kami bisa meraih kemenangan, keberhasilan yang besar, ruang lingkup yang lebih besar, kompetisi yang begitu ketat Tuhan, berkelas dunia. Oh Tuhan, terima kasih. Tapi hari ini kami belajar supaya kami memiliki sebuah kemampuan untuk menang berprestasi di dalam hal luput dari dosa, luput dari hawa nafsu dunia, luput dari kuasa gelap, dan kami bebas, kami menang, kami lepas dari ikatan-ikatan duniawi, ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kuasa iblis Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolonglah kami, tolonglah kami. Kami tahu kami manusia lemah, kami penuh dengan dosa, kami banyak sekali Tuhan kekurangan, kedagingan kami masih kuat Tuhan. Itu sebabnya kami butuh Engkau mengajari kami, melatih kami. Kami butuh Engkau menyelamatkan kami butuh Engkau hadir Tuhan. Supaya kami jangan terus jatuh, kalah dan kalah Tuhan. Kami mau bangkit, kami mau jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oleh karena kami butuh firman-Mu, kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup ini. Tolonglah kami Bapa. Kalau ada di antara kami yang masih ada di lembah dosa, masih terus terjerumus, masih jatuh terus Tuhan. Ada yang masih terus terikat Tuhan. Hari ini saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya mau berkata, datanglah kepada Tuhan, carilah Dia. Karena hanya Dialah yang bisa memampukan engkau lepas, bebas. Bagaimana saya juga pernah dilepaskan. Saya juga pernah diselamatkan dari pergaulan yang buruk, masa lalu yang tidak baik. Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa pulihkan, dan Tuhan sampai saat ini terus bekerja dalam hidup saya. Dan Tuhan yang sama bisa menolong saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bagi kami yang mampu bertahan, kami yang tetap setia, kami yang tetap kuat, kami yang tetap hidup dalam kekudusan, kami yang tetap berjalan dalam kebenaran, Tuhan tolong kami agar iman kami tidak lemah. Kami tetap bertahan, kami tetap terus bisa mempertahankan kebenaran itu Tuhan, mempertahankan kekudusan itu Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Karena kami tahu seringkali yang menggoda kami adalah kami melihat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kok hidupnya lebih enak, lebih diberkati, kesannya mereka kok kayaknya baik-baik saja hidup mereka, makmur mereka. Tuhan tolong kami, supaya jangan ada iri hati yang salah, supaya motivasi kami, iman kami jangan luntur, jangan sampai kami tercemar Tuhan. Bantu kami Tuhan, bantu kami. Untuk kami percaya Tuhan pasti bisa membuat perbedaan, dan Tuhan pasti bisa mengangkat kami dalam kemuliaan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, rencana kami, agenda kami hari ini. Sertailah kami Tuhan dan berkatilah apa yang kami kerjakan. Kiranya takut akan Tuhan ada pada kami, dan biarlah kami bisa menjadi pemenang-pemenang kehidupan hari ini dan seterusnya. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Mari saudaraku yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati kita, iman kita kepada Bapa kita di surga, sumber berkat kita.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Terimalah berkat di dalam cinta kasih, keteladanan, ajaran, penyertaan Yesus Kristus Tuhan. Terimalah berkat di dalam penghiburan, persekutuan, urapan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara, selamat hari Minggu, selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sehat-sehat selalu, salam untuk keluarga, dan biarlah kita hari ini jadi pemenang-pemenang dan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi di saat teduh kita berikutnya. God bless you, bye.